Film ini dibuka dengan seorang pria bernama Day yang terlihat sedang terbaring di kolam yang telah dikeringkan dengan beberapa luka di tubuhnya. Saat sedang berusaha memulihkan kesadarannya, Day tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan seekor buaya yang berusaha memangsanya. Apa yang dialami Day barusan berawal 6 hari yang lalu, yaitu pada saat Day sedang bekerja sebagai tim artistik di sebuah lokasi syuting yang mengambil adegannya di kolam sedalam 6 meter. Malam itu, pacarnya Day yang bernama Koi membawa anjing peliharaannya, yaitu Lucky, untuk ikut serta dalam proses syuting tersebut. Awalnya, semua berjalan dengan lancar sesuai arahan sutradara. Namun keesokan harinya, semuanya berubah menjadi awal mimpi buruk bagi Day. Hari itu, Day yang bertugas untuk menguras seluruh air yang ada di kolam, mengambil kesempatan itu untuk bersantai terlebih dahulu. Saat bermain bola bersama dengan Lucky, bola yang menggelinding itu tanpa sengaja melewati selembar koran yang memberitahu perihal banjir yang baru aja terjadi, di mana ada seekor buaya besar yang juga berkeliaran akibat banjir tersebut. Gak lama kemudian, temannya Day yang bernama Piak datang dan menyalakan pompa untuk menguras air yang ada di kolam. Dari sana, dia kemudian mengikat Lucky agar tidak kemana-mana. Sambil merapikan barang dan menaruh suntikan insulin untuk Day, Piak memberitahu bahwa dirinya sudah menyalakan mesin pompa air dan meminta Day supaya segera menyelesaikan sisanya. Karena Piak hari ini bakal pergi berlibur, di mana dia langsung pergi meninggalkan Day yang masih terlihat bersantai di kolam renang. Nah, masalahnya, Day tanpa sadar malah tertidur cukup lama, yang ketika dia terbangun, permukaan air sudah sangat rendah. Dengan panik, Day lalu mencoba naik, tapi karena gagal, dia pun kemudian berpegangan pada salah satu lampu kolam yang mengakibatkan dirinya terluka. Dengan menggunakan pelampung sebagai penopang, Day mencoba menggapai tepian demi bisa mengambil ponsel miliknya. Namun usahanya itu rupanya tidak membuahkan hasil. Beberapa saat kemudian, Koi, pacarnya, tampak menghubungi ponsel milik Day, sehingga membuat ponsel tersebut mulai bergetar dan perlahan bergerak ke arah tepi. Namun di saat Day menunggu handphone itu terjatuh, di sisi lain, Lucky yang sangat gembira mendengar handphone berdering malah mencoba melompat ke kolam, yang alhasil membuat Lucky terjatuh. Di mana dalam keadaan dilema, Day akhirnya memilih untuk menyelamatkan Lucky. Untungnya, ponsel tersebut masih tersangkut di kabel charger yang membuat Day memiliki peluang untuk bisa keluar dari sini. Tapi sial, saat dia mengambilnya, handphone itu malah terjatuh dan tercebur di dalam air. Sadar kalau air terus berkurang, Day lalu memutuskan untuk menyelam ke dasar kolam demi menutupi saluran pembuangan dengan menggunakan sepotong kain. Namun di saat yang bersamaan, seorang tukang pizza yang ternyata sebelumnya dipesan oleh Piak tiba-tiba datang. Sebenarnya, Day mempunyai waktu untuk bisa naik ke permukaan. Tapi karena celananya tersangkut rantai, alhasil si tukang pizza malah meninggalkan pizza pesanan itu di sana setelah dia hanya melihat Lucky yang dalam keadaan terikat. Karena nggak bisa berbuat apa-apa, Day yang kelelahan memutuskan untuk berbaring di atas pelampung, di mana dia kembali tertidur pulas. Nah, selang beberapa menit, Koi, pacarnya Day, tiba-tiba muncul. Melihat Day sedang tertidur, tanpa diduga, Koi memilih untuk membangunkan pacarnya itu dengan cara melompat ke dalam air. Namun saat dia mulai berlari, Day yang terbangun akibat gonggongan Lucky langsung berteriak agar jangan melompat, sehingga mengakibatkan Koi terpeleset dan kemudian terbentur dengan keras. Di tengah kepanikan, Day memutuskan untuk mengambil kain di dasar kolam yang sebelumnya dia gunakan. Kini dengan bertambahnya pemain baru yang terjebak, sepertinya bakal membuat usaha Day untuk keluar menjadi semakin sulit.
Ketika hari sudah mulai gelap, suasana berubah menjadi mencekam setelah Day yang masih menjaga pasangannya dikagetkan dengan kemunculan seekor buaya yang terlihat mendekati Lucky. Nggak mau anjingnya kenapa-napa, Day kemudian mencoba meminta Lucky agar tetap diam dan berhenti menarik perhatian si buaya. Tapi bukannya terhindar dari bahaya, buaya yang sedang bergerak ke arah Lucky malah terkena jeruji besi dan terjatuh ke dalam air. Menyadari kalau buaya itu hanya berdiam di dasar kolam, di hari yang kedua, setelah air kolam renang sudah benar-benar terkuras, Day yang masih tersadar menemukan alat tes kehamilan di celananya Koi. Tahu kalau pasangannya datang ke sini untuk memberitahukan kabar gembira, Day hanya bisa meratapi keadaan ini sambil membersihkan luka yang ada di kepala pasangannya. Saat sedang mencari sesuatu untuk menutupi luka di kepalanya Koi, Day tanpa sengaja melihat sebuah lakban yang ada di dalam mulut buaya. Karena dia perlu mengambilnya untuk menghentikan pendarahan, Day perlahan-lahan mendekati dan mencoba memasukkan tangannya ke dalam mulut si buaya. Setelah berhasil membalut luka yang ada di kepala si Koi, Day lalu mencoba mencari jalan keluar dengan membuka penutup saluran pembuangan, termasuk menggunakan kalung milik Koi yang tampak seperti pisau silet. Tapi langkah Day sempat terhenti akibat si buaya yang terlihat mendekat ke arah penutup saluran pembuangan. Untungnya, Day berhasil mengusir buaya itu dengan memukulnya menggunakan lakban yang dipanjangkan. Nah, setelah susah payah membuka penutup besi, Day langsung menemukan kalau ternyata ada dua jalur yang bisa dia gunakan untuk keluar. Mengetahui hal itu, Day dengan cepat berusaha membangunkan Koi. Namun, tanpa sepengetahuannya, buaya yang ada di depannya malah masuk ke dalam saluran pembuangan. Bukannya menutup kembali, Day memilih untuk menunggu apakah si buaya bakal kembali atau enggak. Nah, setelah cukup lama menunggu, Day yang penasaran memilih untuk turun ke dalam saluran pembuangan demi memastikan apakah ada jalan keluar yang bisa dia gunakan. Saat memilih salah satu jalur, Day berhasil menemukan jalan keluar. Tapi sayangnya jalur tersebut telah dikunci menggunakan sebuah gembok. Ketika Day berteriak minta tolong, Lucky anjingnya tiba-tiba menggonggong. Yang mana saat Day melihat pantulan cermin, dia mendapati kalau si buaya telah kembali ke dalam kolam dan bergerak ke arah Koi yang sedang terbaring gak berdaya. Dengan cepat, Day segera kembali, yang begitu sampai, dia langsung memegang ekornya dan melemparkan buaya itu menjauh. Akibat keributan yang terjadi, ternyata membuat Koi seketika itu juga tersadar kembali, yang meskipun masih tampak kebingungan, namun Day tetap berusaha menenangkannya, sekaligus menjelaskan perihal semua yang telah terjadi. Begitu malam tiba, Day yang terus mencari cara keluar dari sini, tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan Lucky yang berdiri sambil menggigit sepotong pizza yang sebelumnya telah ditinggalkan. Mengetahui hal itu, Day lalu meminta Lucky agar menjatuhkan pizza yang ada di mulutnya. Tapi bukannya melakukan perintah itu, Lucky malah menghabiskan pizza tersebut, sehingga membuat Day menjadi sangat kesal. Untungnya, Lucky tidak serakus itu, karena saat Day sedang merajuk, Lucky melemparkan kotak yang berisi pizza ke dalam kolam. Nah, di hari ketiga, kondisi Day mulai semakin melemah, dikarenakan penyakit diabetes yang dideritanya. Sebelum pergi, temannya yaitu si Piak sempat menaruh insulin di atas meja, yang mana karena Day tidak bisa mengambilnya, dia pun kemudian pingsan setelah membuat tanda meminta bantuan dengan menggunakan sebuah lakban. Selama beberapa jam berlalu, Koi tiba-tiba membangunkan Day untuk memberitahukan bahwa buaya yang sedang bersama mereka merupakan buaya betina, yang itu artinya buaya tersebut bakal lebih agresif untuk mempertahankan telur-telurnya. Gak lama kemudian, hujan lebat mengguyur seisi kolam yang membuat keduanya bisa bernafas lega, karena untuk sementara waktu mereka dapat menghilangkan rasa haus. Di hari yang keempat, Day dan Koi yang mulai kelaparan sekarang sedang berniat mencuri telur-telur buaya yang terlihat sangat menggiurkan.
Rencananya dimulai dengan Day yang berpura-pura pingsan, di mana setelah dia menutup matanya, buaya itu langsung mendekat ke arahnya, tanpa tahu kalau lubang pembuangan sudah ditutupi oleh kain. Begitu berhasil, Day dan Koi dengan cepat membuat api unggun dengan menggunakan metode tradisional demi merebus telur-telur itu. Setelah selesai makan, keduanya yang sudah mempunyai sedikit tenaga, kemudian mulai mencoba untuk memanjat kolam. Namun karena memang kolam ini terlalu dalam, alhasil mereka pun gagal melakukannya. Next, di hari yang kelima, kedua pasangan yang sudah mulai putus asa memutuskan untuk masuk ke dalam saluran pembuangan. Setelah si buaya muncul kembali dan melihat kalau semua telurnya sudah binasa. Begitu berhasil masuk, Day dengan cepat menutup lubang, sehingga dengan begitu mereka bisa menghindari amukan buaya untuk sementara waktu. Karena kondisi kesehatan Day semakin memburuk, dia nggak punya pilihan selain mengambil satu suntikan insulin yang berada nggak jauh dari pintu keluar yang tertutup. Dengan menggunakan kawat dan juga sebuah kain, Day berusaha untuk menggoyangkan meja dan menjatuhkan jarum suntik di atas kain tersebut. Tapi sial, karena dia terburu-buru, alhasil jarum itu malah terjatuh. Beberapa jam kemudian, Day yang terlihat lemas kini mulai bermimpi tentang masa depannya bersama dengan Koi dan juga anaknya. Di momen ini, Day secara nggak sengaja menemukan kotak rokok miliknya yang 5 hari sebelumnya terjatuh ketika pihak merapikan tas milik Day, yang mana di dalam kotak tersebut terdapat 3 batang rokok dan juga 2 suntikan insulin. Nah, di hari yang ke-6, Day yang kondisinya sudah mulai membaik tanpa diduga mendengar suara bising yang sepertinya dihasilkan oleh seseorang yang sedang mengendarai paramotor. Karena penasaran, Day kemudian memilih untuk kembali ke kolam dan meminta Koi agar menutup jalur tempat mereka berada. Namun saat sudah berada di kolam, Day mendapati kalau suara bising tersebut ternyata berasal dari sebuah mainan yang diterbangkan oleh seseorang. Ketika Day berteriak meminta tolong, angin kencang tiba-tiba menerpa area tersebut, yang membuat tali jemuran yang terbuat dari kawat berduri langsung roboh dan menjulur ke dalam kolam. Akibat ulahnya itu, Day mengalami luka di bagian tangan, termasuk bagian kakinya yang mengalami patah tulang, sehingga membuat Day terpaksa harus membuat penyangga darurat agar kakinya tidak bertambah parah. Dari sana, waktu pun terus berlalu, sampai ketika Day terbangun dari pingsannya, dia dikagetkan oleh si buaya yang terlihat menggigit kakinya. Tapi untungnya Day masih bisa selamat setelah dia berusaha mengusir buaya tersebut dengan menggunakan sebuah ember. Next, saat malam tiba, hujan deras kembali mengguyur seluruh area itu, yang secara perlahan-lahan membuat Koi terjebak akibat permukaan air yang terus naik. Nah, karena jalan menuju saluran pembuangan dijaga oleh si buaya, Day kemudian mencoba memancingnya, di mana setelah terpancing, Day langsung menutupnya menggunakan sebuah sofa. Begitu masuk ke dalam saluran pembuangan, Day yang penasaran dengan sisi lain yang berlawanan, lalu memutuskan untuk memeriksanya. Meskipun dia harus menyeret tubuhnya demi bisa menemukan jalan keluar. Namun ketika sudah sampai di ujung, Day mendapati kalau jalur tersebut ternyata malah terhubung ke kolam yang lain. Di hari yang ke-7, Day dan Koi kembali mengalami ketidakberuntungan. Karena di saat mereka tertidur, 2 orang pria tiba di kolam setelah mainan yang diterbangkan oleh mereka mendarat di tempat ini. Dengan menggunakan tangga, kedua orang tersebut turun dan mengambil mainannya. Salah seorang pria sempat melihat tanda meminta bantuan. Namun salah seorang pria yang lain mengatakan kalau itu semua adalah barang-barang yang sering digunakan di lokasi syuting.
Day yang mendengar adanya percakapan, kemudian terbangun dan dengan cepat pergi ke atas demi untuk meminta tolong. Tapi sial, akibat hujan deras yang tiba-tiba muncul, kedua orang itu pun akhirnya pergi dan meninggalkan tangga yang tergantung. Nah, mengetahui jalan keluar ada di depan matanya, Day memilih untuk keluar dan bergerak mendekati tangga tersebut. Namun di saat itu juga, langkahnya harus terhenti setelah si buaya muncul di hadapannya. Dalam pertarungannya, Day yang menyadari kalau air hujan mulai menggenangi saluran pembuangan dengan cepat mematahkan bagian sofa dan menusukkan ke mata si buaya yang membuat hewan itu mulai menjauh. Begitu berhasil mengusir si buaya, Day kembali dibuat panik setelah hujan yang menerjang tempat ini tanpa diduga membuat beberapa pipa berukuran besar terguling sehingga menarik kembali tangga yang sebelumnya diikat di pipa tersebut. Saat Day sudah pasrah dengan keadaannya, buaya itu tiba-tiba mendekat dan menggigit tubuh Day yang terbaring di lantai. Namun ketika Day bakal dihabisi, koi yang berada di saluran pembuangan membunyikan peluit yang dia gunakan untuk bernafas. Yang mana berkat suara peluit tersebut, Day kemudian tersadar tepat pada waktunya. Sayangnya, karena mengira suara peluit tersebut adalah panggilan untuknya, Lucky secara spontan langsung melompat ke dalam kolam, sehingga membuat anjing itu tewas seketika akibat tercekik. Mengetahui anjingnya mati, Day yang marah mengambil sebuah batang besi, di mana dia langsung melompat ke atas buaya dan kemudian menghabisinya. Setelah ancaman berhasil dimusnahkan, Day yang menyadari kalau koi dalam bahaya dengan terpaksa menggunakan Lucky sebagai penopang demi bisa memanjat keluar dari dalam kolam. Begitu berhasil, Day langsung menggunakan batang besi untuk mencongkel jalur keluar pipa pembuangan dengan cara menjatuhkan dirinya ke arah kolam. Yang meskipun dia hampir terjatuh kembali, namun untungnya Day berhasil memanjat dan langsung berlari menyelamatkan koi. Nah, melihat koi tidak sadarkan diri, Day segera memberikan pertolongan pertama, yang mana begitu Day hampir menyerah, koi tiba-tiba tersadar kembali. Itulah tadi alur cerita film The Pool yang dirilis di tahun 2014. Sebuah film yang mengingatkan kita betapa pentingnya untuk tidak molor di saat jam kerja. So, kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Ciao.